Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Hari ini saya akan menyampaikan terutama mengenai mengapa kita harus amat hati-hati, khususnya mulai dari hari ini lebih-lebih lagi kita harus lebih waspada, lebih menerapkan protokol kesehatan khususnya buat kita para dokter. Mohon slide pertama. Iya, nama penyakitnya kita tahu semua, COVID-19, dan nama virusnya kadang-kadang kita lupa. SARS-CoV-2 ini berasal dari Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus 2 itu nama virusnya. Slide. Ya, slide berikutnya. Iya, ini kita mulai dulu dengan masalah dunia yang pada sampai tadi. Itu total dunianya 28 juta lebih, hampir 29 juta. Dan Amerika 6,6 juta. Jadi kita amat sangat berharap jangan sampai kita mendekati pun jangan Amerika, India, Brazil maupun Rusia. Semuanya di atas 1 juta. Brazil, India di atas 4 juta. Jadi kita masih dengan masalah yang berat ini masih kita di nomor 23 dengan jumlah kasus masih sekitar 214.000. Hari ini naik sedikit. Lanjut berikutnya. Iya, ini per hari ini kita mencapai 218.382. Jadi bertambahnya hari ini 3.636. Ini amat sangat serius karena naiknya hampir selalu di atas 3.000. Dan ya kalau kita lihat DKI Jakarta memang paling tinggi, namun membaca data ini juga harus hati-hati karena ternyata pemeriksaan yang paling banyak dikerjakan dari seluruh Indonesia itu rata-rata 30%, kadang-kadang 50% dikerjakannya di DKI. Jadi mohon kita-kita yang di daerah bisa menyampaikan agar memeriksa lebih banyak lagi. Jadi paling tinggi, namun sebetulnya frekuensi yang positif per setiap kali pemeriksaan itu DKI Jakarta lebih rendah rata-rata dari provinsi lain. DKI Jakarta sekarang sekitar 14-15%, yang lain mendekati 20%. Jadi ini memang walaupun begitu Jakarta dinyatakan PSBB karena memang harusnya kita target semuanya itu di bawah 5%. Jadi kita sekarang amat sangat serius dari angka setiap pekan yang selalu jauh di atas 5%, yaitu target dari WHO agar kita kurang dari 5%. Sekali lagi, rata-rata Indonesia tinggi banget, 19% lebih. Slide berikutnya, ya, kalau kita lihat ini kasus barunya, hari ke hari itu selalu di atas 3.000, hanya tanggal 7 September 2.880. Namun, dan hari ini tadi ada laporan kita 3.636. Jadi ini kondisi yang amat sangat serius. Ini harus kita sadari bagaimana menerjemahkan angka-angka ini. Pertama karena 3.000 lebih, kedua karena persentase positif kasus dalam sepekan rata-rata Indonesia itu di atas 19%. Berikutnya, nah hari ini kita akan membahas, tadi sudah kita mengadakan cipta, mendoakan, kolega kita sudah 115 yang meninggal. Berikutnya, yang paling banyak ternyata di Jawa Timur 29, kemudian Sumatera Utara 21, ini Riau 1, kemudian ya seperti tercantum di sini, Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Bali, dan sebagian besar adalah dokter umum. Jadi ini kita sejawat-sejawat semuanya, semua tentu harus hati-hati, wabil khusus dokter umum dan juga dokter spesialis. Dokter spesialis ini 51, namun dari totalnya tentu kurang dari dokter umum. Jadi para spesialis harus juga lebih hati-hati banget. Dan kalau guru besar ada 7, biasanya sudah agak sepuh. Namun ternyata di sini memang seperti kita ketahui yang baru saja meninggal itu usia 29 tahun. Jadi memang umur penting, namun juga setiap usia bisa meninggal karena COVID. Berikutnya. Nah, siapa yang mudah tertular? Jadi
apakah benar kita mudah tertular. Ini kita harus belajar dari data yang lalu, jadi memang belajar dari sejarah COVID ini penting sekali, mulai dari kapal pesiar yang di Yokohama dulu, mula-mula sedikit, naik terus, setiap hari naik, sehingga akhirnya di satu kapal ada 712 yang tertular, kemudian ternyata ada lebih dari 40 kapal pesiar dunia ini yang terinfeksi, artinya naik kapal pesiar risiko tinggi. Demikian pula kapal induk Perancis, ada 1.000 lebih yang positif. Kemudian klaster agama, jadi kita tahu di Masjid Taman Sari kemarin 73, di pertemuan di Goa banyak 137, kemudian ke Kalimantan Selatan, ke Jawa Tengah pesertanya, ke Sragen dan juga ke Thailand, itu yang dari Goa. Jadi pertemuan agama pun juga kita harus hati-hati. Demikian pula dari Gereja Bethel di Bandung 200 lebih, kemudian dan juga akhirnya juga bepergian ke kota yang lain atau pulang ke kampungnya. Jadi kita memang harus hati-hati. Bahkan di Korea Selatan itu penularannya bisa sampai 5.000 lebih. Demikian pula pertemuan religi di Prancis di Mulhouse itu menularkan ke 2.500. Kemudian di Petaling itu di Malaysia ada pertemuan tabligh Islam, itu juga akhirnya menularkan ke lumayan banyak orang. Di slide berikutnya, kita yang akhir-akhir ini ternyata buruh pabrik, jadi di Bekasi itu dari LG, itu antara lain TV dan yang lain, itu ada 200 lebih, Suzuki 70-an, Secapa di Bandung 1.280, kemudian ada klaster keluarga, ini ternyata banyak banget, ada 230 klaster keluarga, baik di Bekasi, Bogor, Jogja, Semarang maupun Malang, dan semua khawatir ini bisa mencapai mayoritas yang terinfeksi. Kemudian kantor ada lebih dari 166 klaster, kemudian pertunjukan dangdut di Depok, di Bekasi, kemudian restoran di Semarang dan di tempat lain, kemudian pesta pernikahan lumayan banyak juga di Agam di Sumatera Barat, dan juga yang ini kita khawatirkan dua yang terakhir ini. Yang pertama adalah pilkada, karena paslonnya juga mulai terdeteksi ada yang terinfeksi lumayan. Nah, kalau melihat di TV kerumunan begitu banyak orang, kita amat sangat takut, karena jadi yang dokter ini, mohon slide berikutnya. Saya sudah minta tolong Dokter Tia, mungkin nanti ada informasi sedikit mengenai tujuan dari kuesioner ini untuk kita sendiri sebetulnya. Kalau Anda ngisi kuesioner ini, nanti kita merasa bahwa ternyata kadang kita juga lupa, sehingga ada kemungkinan kita tertular. Dan kadang-kadang bukan dari rumah sakit. Jadi nanti tolong diisi apakah benar kita menerima tamu di rumah kita masing-masing, baik dari keluarga, anak, ponakan, cucu, kakak. Ini sebaiknya tidak. Jadi kalau menerima pun sebaiknya di luar rumah, di halaman atau di jalan dengan jarak, dan jangan lama-lama. Dan pertanyaan kedua juga untuk juga kita mawas diri, karena kita harus beberapa kali siapa yang belum pernah tes, silahkan tes, kemudian berapa kali, kemudian yang swab berapa kali, yang tes darah berapa kali, ya. Beberapa jawaban menunjukkan memang sudah banyak yang sering tes. Saya sendiri swab 3 kali, rapid 3 kali. Kemudian jam kerja sebulan ini rata-rata seminggu berapa? Karena kan maksimal sebetulnya seminggu itu 40 jam, namun kenyataannya lebih banyak. Tapi yang lebih penting lagi adalah jam kerja. Kalau yang lagi dinas di ruang COVID itu jangan lama-lama, apalagi kalau di ICU COVID. Kemudian mengenai alat pelindung diri kita masing-masing di rumah sakit ini benar atau tidak. Artinya pertama jumlahnya apakah dari mulai gaun sampai topi sampai face mask, masker, kemudian sarung tangan, baik di ruang rawat inap COVID, ruang rawat inap non-COVID, maupun ruang rawat jalan, maupun di klinik. Jadi sekarang ini amat sangat disarankan walaupun kita di klinik memakai APD yang sesuai. Kemudian mengenai kadang-kadang ada beberapa kolega saya yang tertular itu, dia karena usianya tidak lagi praktek. Namun ada tetangga, ada sahabat, ada kolega yang sakit. Kemudian
dia datang ke rumahnya, meriksa, kemudian pasiennya dirujuk di rumah sakit, terbukti kemudian pasiennya COVID. Dan ternyata menular ke semua tim yang menengok ke rumahnya, ada 5 orang. Dan ini beberapa kali, jadi bukan hanya cerita satu kali, jadi kalaupun kita tidak praktek, namun kalau kita ketemu orang siapapun, sebetulnya ada risiko kita tertular. Kemudian kalau kita ibadah ini, jadi untuk kita menghadap Tuhan itu rupanya juga hati-hati. Jadi ruangannya ada AC-nya enggak, tertutup atau tidak, berapa lama, berapa banyak orang, ini menjadi penting. Jadi intinya jangan lama-lama, karena risiko penularan lumayan tinggi di ruangan yang tertutup, ya, apalagi kalau ya ada AC-nya dan banyak orang dan cukup lama. Berikutnya. Jadi ini ada beberapa kuesioner, nanti bisa dibaca belakangan. Kadang-kadang kita lupa, tadi ada beberapa jawaban, jadi ternyata, lah anak, kok masa nggak boleh? Ya, makanya hati-hati. Jadi sebaiknya ketemunya di luar rumah. Kemudian kadang-kadang AC kita rusak, luar kan panas banget, jadi ada tukang AC-nya pun juga harus pakai protokol kesehatan. Kemudian tadi ada juga, kita ada yang punya driver. Nah ini hati-hati karena kadang-kadang drivernya ke rumah naik kereta api atau naik kendaraan umum, dan kalau bisa tertular di sana dan dari driver bisa ke kita. Jadi manfaatkan halaman rumah, atau sekarang kalau kebetulan lagi ditutup portalnya bisa di jalan depan rumah kita kalau mau ketemu keluarga. Dan hati-hati kalau asisten kembali dari kampung, karena ada beberapa kasus penularannya justru dari asisten kita atau PRT. Berikutnya, dan ini mengenai swab berikutnya. Jadi kuesioner tadi sebetulnya perlu untuk mengingatkan diri kita sudah atau belum melindungi diri. Dan mengapa kita tertular. Dulu kita hanya droplet, jadi asal kurang lebih dari 2 meter jaraknya nggak masalah. Sekarang itu ternyata tidak benar, jadi penularannya ternyata airborne melalui udara, jadi bisa jarak jauh banget. Jadi apalagi kalau di ruangan tertutup. Dan APD bagaimana, lengkap tidak, kalau kemudian harus dilihat ini yang tahan berapa kali, kalau bisa misalnya masker yang sekali pakai, ya sekali pakai, kemudian kalau gaunnya misalnya boleh dicuci yang berapa kali, itu juga harus diperhatikan. Dan kita saking pasiennya makin banyak, akhir-akhir ini menjadi burnout, menjadi lelah, capek mental, capek emosi, kemudian akibat capeknya menjadi tidak waspada. Karena tidak waspada, maka menjadi mudah tertular. Jadi kita harus perhatikan jam kerja. Ini saya kira di ruang ini juga banyak manajer rumah sakit. Tolong perhatikan jam kerja. Jadi kan maksimal itu kalau sehari, kalau yang kerjanya 5 kali seminggu kan 8 jam, kalau kerjanya 6 kali seminggu ya mestinya 7 jam sehari. Itu amat maksimal. Jadi dokter mestinya lebih pendek, dokter pada zaman COVID harus lebih pendek lagi. Saya masih melihat di beberapa rumah sakit, daftar jaganya masih 3 shift, itu hati-hati. Nanti kita menempatkan kolega kita ataupun nakes yang lain pada risiko tinggi. Jadi jam kerja mohon amat diperhatikan, karena membuat kita capek, tidak waspada, tertular. Dan kalau teman kita tertular, kita sendiri berisiko tinggi ikut tertular. Rumah sakit memang benar risiko tinggi, namun juga biasanya kita sudah amat sangat waspada begitu mau masuk rumah sakit. Jadi selain itu, di luar rumah sakit kita bisa tertular. Jadi juga rumah sakit risiko tinggi karena itu harus APD yang lengkap sesuai tingkatnya, namun jangan lupa di rumah kita bisa tertular dari orang lain. Berikutnya, nah ini pada prinsipnya semua orang bisa tertular, lebih mudah dari influenza, dan memang dapat ditularkan oleh orang yang tanpa gejala. Semua orang udah tahu, namun tahu tidak tahu, artinya tahu itu kalau dari sisi perubahan perilaku, kita tahu belum tentu kita merubah, belum paham. Kalau sudah paham, belum tentu juga kita merubah perilaku ke perilaku yang aman. Jadi tolong diperhatikan, tahu dan merubah perilaku itu tidak sama. Kemudian berikutnya,
Lanjut, iya, jadi bisa terbukti bisa menyerang siapapun, tua, muda, bahkan bayi juga, kaya, miskin, Islam, Katolik, semua agama bisa, dan bahkan kalau kita di ruang untuk ibadah malah harus lebih hati-hati kalau tertutup dan cukup lama. Semuanya bisa, termasuk ada Perdana Menteri juga terkena. Berikutnya, dan Menteri juga. Nah ini ternyata kita ini risiko tinggi banget. Jadi menurut Amnesty Nasional Internasional ini yang telah meninggal lebih dari 7.000 nakes. Di Cina yang terinfeksi 3,8%, di Italia 133 yang meninggal itu bulan April yang lalu. Rata-rata 10% dari total yang sakit itu berasal dari nakes. Spanyol yang terinfeksi bahkan amat sangat tinggi, 20%, 37.000 nakes terinfeksi. Inggris pernah satu saat mencapai rekor terbanyak di dunia, 540 nakes meninggal. Rusia 500, Amerika juga banyak banget. Jadi kita memang risiko tinggi berdasarkan data negara-negara ini, dan berdasarkan juga dari negara kita sendiri. Jadi sekali lagi, kita risiko tinggi, hati-hati. Karena kalau kita sakit, tidak hanya kita yang sakit, namun juga anak kita, keluarga kita, saudara kita, dan juga sahabat-sahabat kita. Berikutnya, saya baru saja, kan tadi sudah tes beberapa kali. Kemudian hari gini, kalau di rumah sakit selalu hati-hati, tetapi barusan dapat telepon, iya di ruang kantor yang lain yang tidak ada hubungannya dengan pasien rawat, ternyata ada 3 personel yang terinfeksi. Jadi memang bisa kita tertular dari staf yang tidak terkait dengan pasien rawat maupun pasien berobat jalan. Jadi tipsnya sekarang ini batasi jumlah pasien berobat jalan dan manfaatkan telemedicine. Telemedicine itu ternyata amat sangat berguna, dan telemedicine, tapi juga harus hati-hati kalau kita sudah punya data dasar ya. Jadi kalau pasien belum pernah datang ke kita, langsung nanya terus kita bikin resep, nanti dulu, karena bagaimanapun dokter itu harus mempunyai data dasar, harus pernah cara anamnesis, pernah periksa fisik, pernah punya data lab penunjang. Berikutnya adalah mengenai hati-hati personel yang tidak langsung terkait pasien. Ini ternyata mulai banyak. Jadi untuk setiap dari kita yang menjadi manajer di rumah sakit, personel yang tidak ketemu pasien biasanya diberi APD yang sederhana, masker saja, namun tolong diingat kalau masker saja nanti dia tertular, akhirnya menularnya juga ke kita. Kemudian kalau mereka juga karena merasa bukan risiko tinggi, kemudian makan bareng-bareng, kemudian bisa juga akhirnya menular ke kita. Kemudian jarak pasien duduk dengan kita, tolong tidak seperti biasanya, dulu harus dekat supaya kita lebih mudah empati, lebih mudah meraba rasakan perasaan pasien. Sekarang jangan dekat-dekat, agak jauh, sorry. Kemudian batasi tatap muka dengan pasien pada waktu baik wawancara maupun pada waktu pasien tiduran kita periksa. Dan batasi banget untuk yang besuk non-COVID. Kalau COVID kan tidak boleh ditengok. Berikutnya, jadi sekali lagi ini penularan ini lebih terkait atau amat terkait dengan masalah perilaku manusia dan masalah perubahan perilaku dari tidak tahu ke tahu, kemudian ke paham, kemudian menerapkan perilaku yang sehat, selalu pakai masker, selalu sering cuci tangan, dan seterusnya, dan bagaimana mempertahankan perilaku sehat. Nah, perubahan-perubahan ini memang dipengaruhi banyak hal. Karena itu tolong kita harus juga menjadi agen informasi, edukasi. Jangan sampai mendapatkan informasi yang salah dari orang lain, dari tokoh masyarakat yang sebetulnya tidak paham tapi ingin menjelaskan, sehingga karena kalau masyarakat atau beberapa segmen masyarakat keliru memahami di dalam otak mereka itu, kalau kita pun mau merubah, jauh lebih sulit mengubah pemahaman yang keliru. Berikutnya, ya kemudian mengapa meninggal, mengapa sahabat-sahabat kita meninggal, mengapa pasien-pasien kita meninggal. Slide.
Jadi yang pertama kita tahu pada usia lanjut, tapi ternyata semua usia. Barusan kan kita kehilangan seorang kolega yang luar biasa yang berusia 29 tahun. Jadi usia berapapun kalau ada penyakit paru menaun atau asma yang tidak kontrol ataupun perokok berat ataupun penyakit jantung yang ternyata ada juga pada usia muda atau imunitas amat rendah atau imunitas amat rendah ini bisa karena memang dari awalnya atau karena pasien AIDS yang belum mulai pengobatan ataupun pasien kanker yang dapat kemoterapi ataupun pasien autoimun yang baru mulai pengobatan steroid dosis tinggi awal itu berisiko tinggi atau obesitas yang amat obes. Artinya kalau yang body mass index-nya lebih dari 40 itu amat berbahaya atau pasien yang diabetes tidak terkontrol ataupun penyakit ginjal menaun apalagi yang on HD itu amat sangat berbahaya kalau terinfeksi. Demikian pula kalau menderita sirosis karena penyakit sebab apapun. Berikutnya lanjut, jadi ya ini yang tadi sudah disebutkan usia lanjut dan usia muda siapapun bisa lanjut. Bahkan di Indonesia anak-anak juga lumayan banyak yang terinfeksi dan meninggal. Berikutnya. Iya, jadi bagaimana kita nasihatin pasien sebagai dokter, kita kan nasihatin pasien kalau dulu kalau sakit segera ke kami dong. Sekarang enggak, jangan kalau sakit obati aja sendiri. Batuk pilek obati sendiri, kalau diaris obat sakit kepala obati sendiri, kecuali kalau makin berat ya harus ke layanan kesehatan. Juga berlaku untuk kita. Jadi kalau kita sakit, ada juga beberapa teman yang karena kadang-kadang kan manusia, kita juga manusia. Aku kok agak demam ya, agak meriang. Nanti kalau aku kerja di rumah sakit kan diukur temperaturnya. Kalau lebih dari 37 kan nggak bisa praktek, nggak bisa melihat pasien. Ya udah aku minum aja dulu Panadol atau Dumin atau Sumagesik atau obat panas yang lain gitu ya. Memang kemudian diukur 36,5, 36,9, jadi monggo silahkan praktek gitu ya. Dan ternyata beberapa teman ini ternyata COVID. Demamnya karena COVID. Jadi kadang-kadang tolong kita juga harus memperhatikan kesehatan kita sendiri. Jadi dalam hal ini cepat-cepat kita jangan ragu-ragu untuk tes. Memang nggak nyaman tes swab itu, namun kita perlu sekali. Kalau di sini ada yang belum tes, ya usahakan 1-2 hari ini segera pernah swab tes. Berikutnya. Beberapa slide terakhir, lanjut. Iya, ini mengenai pencegahan, saya kira semua orang sudah paham, namun ingin mengingatkan sekali lagi, karena tes itu tes kan sudah banyak kita, sudah jauh lebih banyak dari dulu, namun kan Presiden bilang harusnya minimal 30.000 per hari untuk Indonesia. Saya bilang sebaiknya sekitar 100.000 per hari, dan saat ini di Indonesia belum mencapai 30.000, itu saran dari 2 bulan yang lalu, sekarang belum dikerjakan. Jadi mohon teman-teman untuk advokasi ke Dinas Kesehatan masing-masing, mohon juga untuk kawan-kawan di Dinas Kesehatan, mohon tes sebanyak mungkin, tidak ada istilah kelebihan untuk tes, karena tes penting sekali, begitu dites kita bisa yang positif di karantina dan telusur kontak, kemudian karantina sehingga penularan putus. Jadi tujuan tes untuk memutus penularan. Demikian pula tujuan PSBB. Dan ya bisa disimpulkan bahwa kita para dokter dimanapun Anda berada, dulu kita kira misalnya Aceh sedikit, ternyata makin lama makin banyak. Demikian pula di Papua, apalagi di Jakarta, di Jawa Timur. Jadi saat ini COVID-19 sedang menanjak, sedang makin banyak di Indonesia. Kondisi kita sedang tidak baik, sedang buruk, dan makin buruk. Dan kita semua dokter berisiko tinggi untuk tertular. Jadi kita wajib jaga diri. Karena kalau kita sakit, nanti keluarga kita juga sakit dan seterusnya. Jadi mohon sekali lagi, mohon agar tolong ingat diri, bahwa menolong pasien itu memang kewajiban kita, namun juga jangan sampai terlalu capek. Untuk yang ada di manajerial, mohon diperhatikan staf-staf kita, kolega kita mengenai jam kerjanya, mengenai kecapeannya, dan mengenai APD-nya, dan mengenai kapan harus ganti, dan bagaimana cara ganti baju, dan seterusnya. Demikianlah pengantar untuk kita semua untuk diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.